Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah sekalian, para pecinta ilmu, para pecinta ibadah, yang mudah-mudahan kita, keluarga kita, orang-orang terkasih dan tercinta kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita baca kalimat tahmid. Alhamdulillah. 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 Tiada kata yang paling cocok serta pantas untuk diucapkan oleh seorang makhluknya Allah melainkan kalimat tasyakkur. Uraian kata terima kasih yang begitu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, anugerah. Satu di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dan sangat kita rasakan sampai saat ini adalah masih dijadikannya kita orang-orang beriman. Baru saja kita gugurkan sebagai kewajiban kita seorang muslim dan mukmin, muslimah dan mukminah dengan 4 rakaat salat zuhur kita itu sebagai absen diri fingerprint kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita katakan, ya Rabb, siang ini kami masih menjadi hamba-Mu. Siang ini kami masih menjadi pengabdi-Mu. Siang ini masih tertancap secara mantap di hati dan sanubari kami iman dan Islam yang Kau tumbuh kembang biarkan. Karenanya kita sholat itu adalah nikmat yang paling indah, anugerah yang tiada tara dan tanding. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa melestarikan dan melanggengkan nilai iman Islam ini, insya Allah sampai maut menjemput kita. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, unik dan juga menantang tajuk kita siang ini yang memang kalau kita ingin hubung kaitkan sangat sesuai selaras. Ini tajuk, ini judul Pushreng Muslim Life mengupayakan adanya dorongan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita sebagai seorang muslim dan mukmin. Persis kita akan angkat ini tajuk pada penghujung Muharram. Tanggalnya di penghujung pada bulan Muharram, tapi Muharram bilangan bulan pertama pada susunan bulan-bulan di tahun Hijriyah. Ini menjadi satu dobrakan untuk kehidupan kita. Ini menjadi pacuan untuk kehidupan seorang muslim. Apabila sudah kita membahas tentang kualitas kehidupan kita sebagai seorang muslim, apapun itu istilahnya, dengan dorongan peningkatan lah, atau mengadakan satu titik nilai untuk memajukan kualitas iman dan takwa kita lah. Yang terpenting itu semua dituju dengan cara yang baik dan tujuannya juga capaiannya capaian yang baik. Baik, kalau demikian mari sama-sama kita masuk dan memulai. Pertama adalah kita membahas tentang Pushreng Muslim Life.
kita adakan satu dorongan untuk peningkatan kualitas ibadah kita, kualitas dan juga kuantitas ketaatan kita kepada Allah. Level dan peringkat kita ini yang kita akan naikkan, kita akan majukan, kita akan jadikan sebagai hal yang paling menjadi daya harga kita, bukan di mata manusia, tapi di hadapan Allah. Saya ingin sampaikan begini. Saya awali dengan ada kalimat pujangga Arab menyatakan begini. Syairnya begitu indah. Ma madhafat. Apa yang telah berlalu, biarkan ia lewat. Wal mu'ammalu ghaib. Adapun hari mendatang penuh dengan misteri. Walakas sa'ah allati anta fiha. Adapun waktu yang sangat berharga, memiliki nilai bahkan lebih daripada emas, adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kesempatan hidup. Waktu yang paling berharga adalah waktu di mana kita masih berada di dalamnya. La haula wala quwwata illa billah. Saya ingin sampaikan dari syair pujangga Arab begini, bahwa setiap manusia sejatinya harus melihat sejauh mana Allah Subhanahu wa taala memposisikan dirinya pada hadapan Allah. Kalau ada seorang manusia, dia merasa tinggi, harkat dan martabatnya sangat menjulang di atas, tapi itu pada pandangan manusia, maka demi Allah, tujuan kita hidup adalah untuk Allah, bukan halayak ramai orang-orang sekitar kita. Meskipun pada akhirnya nanti kita pun diajarkan oleh Allah jangan sampai kita lepaskan atau patahkan hubung kait kita secara horizontal sesama manusia. Kita hidup secara hablum minallah, vertikal, garis ke atas, dengan cara ketaatan dan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Tapi memang pula kita nggak boleh patahkan hubung kait kita, jalinan kita, kemesraan kita kepada sesama kita. Tapi yang dimaksud oleh pembicara saat ini adalah bagaimana rutbah, derajat, posisi, level, peringkat seseorang indah di mata Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang berlaku itu adalah menurut kacamata Allah dan versi Allah. Kita pinjam bahasa keimanan. Di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-8 Allah punya satu statement begini, Pak. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Berapa banyak dari kalangan manusia yang mereka mengklaim, dia deklarkan di hadapan orang banyak, dia katakan pula di hadapan kolega kerjanya, dikumpulkan itu orang selebar kampung, dia katakan, hei persaksikanlah aku ini adalah orang Islam, aku ini adalah seorang yang beriman kepada Allah, dan aku pula percaya kepada hari akhir. Akan datang waktunya saat diizinkan oleh Allah semua tanda-tanda itu checklist. Kata Allah, ada sebagian orang yang mendeklar dirinya sebagai orang yang beriman, percaya kepada hari akhirat. Apa kata Allah? Di ujung kalimat dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma hum bimumin, tapi mereka adalah bukan orang beriman. Manusia bisa mengklaim dirinya orang beriman, tapi sejatinya keimanan itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pengakuan atas dirinya sendiri. Dan yang saat ini kita perjuangkan, bahkan hari-hari yang lewat dan juga untuk menjelang dan serta menyongsong hari-hari kita yang akan datang, kita ingin mencari level dan peringkat terbaik di hadapan Allah sesuai kacamata Allah, bukan hadapan manusia, bukan atas penilaian manusia. Sebab orang bilang bijak begini, kalau sudah Allah Subhanahu wa taala ridho akan kehidupan kita, kegiatan hari-hari kita, ya manusianya ngikut, Pak. Siapa yang dimaksud manusia? Atasan kita, bos kita, pimpinan kita. Bagi para pekerja dianggapnya ya majikan kita. Sebab manusia akan ikut kalau sudah Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir kepada hambanya. Manusianya akan hidup. Orang-orang sekitarnya pun akan manut, ikut di belakang. Nah sekarang lantas begini, cara dan tips untuk kita meningkatkan kualitas keimanan kita, adanya dorongan untuk kita sampai pada level tertinggi
yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu seringkali kita baca. Tujuannya adalah saat kita baca doa iftitah, kita memulai itu salat, sebelum kita baca dan lantunkan itu surah Al-Fatihah, ada satu janji kita, janji suci, janji sakral di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sama-sama. Kita yakin bahwa kita hafal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang kalau sudah sampai pada level atau tingkatan ini, Masya Allah, orang yang sudah berpasrah dan menyerah di hadapan Allah, maka orang ini yang berada pada tingkat yang paling atas. Tingkat yang paling atas. Nanti kita akan urai bagaimana cara pencapaiannya. Orang kalau sudah membicarakan kepada dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan salatnya, inna salati, sungguh salatku ini ya Allah, menjadi wakil daripada sekian banyak rangkaian dan sederet amal-amal kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, rajanya, panglimanya, generalnya di antara sekian banyak pengabdian seorang hamba kepada Allah adalah salat. Sungguh salatku dan semua kegiatanku, dari melek mata sampai kita pejamkan mata, hitungannya per hari atau pekan, pekan atau bulan, bulan berganti dengan tahun, setiap kegiatanku ya Allah, solatku, bahkan hidup dan matiku, tujuannya hanya lillahi rabbil. Ini adalah level paling tertinggi. Catat ini, level paling tertinggi. Dia hidup dengan cara Allah. Saat dia menjalankan kehidupan yang dibersamai adalah syariat Allah, lalu kemudian yang ia tuju dalam kehidupannya adalah Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang memiliki sifat pengatur bahkan pemberi kehidupan kepada kita. Ini cara kita mendorong supaya kita menjadi orang yang jempol di hadapan siapa? Bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana capaiannya? Bagaimana tipsnya? Tujuannya sudah nyata, terang. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu peringkat yang kita sasar. Itu target yang akan kita tuju. Caranya seperti apa? Pertama adalah perketat keimanan dan ketakwaan. Nggak ada cara lain. Ini alutsista yang fondasi banget ini. Ini prinsip. Ini paling pokok. Iman, takwa. Nggak ada lain. Orang mau aman dan selamat perjalanan dunia akhirat, iman dulu yang terpenting. Sehebat apapun dia punya amal, kegiatan sosialnya, Masya Allah, nggak ada tandingnya, nggak ada taraknya. Tapi belum login dia, belum baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia belum baca itu, batal. Tidak akan pernah dianggap itu sebagai amal soleh. Makanya keutamaan orang beriman itu adalah saat dia memiliki keyakinan kepada Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai utusan, Al-Quran sebagai pedoman dan panutan, maka dengan keimanan itu membuahkan amal soleh. Ini sejatinya. Orang beriman pasti memproduk amal-amal soleh. Jadi silahkan dipertanyakan, silahkan juga atas penilaian kita manusia kepada manusia juga. Wa takunu syuhada'a 'alan nas. Kita bisa menilai seseorang meskipun yang kita lihat adalah az-zawahir, hal yang tampak. Allah menilainya dengan as-sarair, dengan sirnya Allah, kerahasiaannya Allah. Kalau ada orang mengatakan aku beriman kepada Allah, tapi nggak tampak amal solehnya, silahkan diragukan itu keimanannya. Karena sejatinya orang beriman pasti memproduk amal soleh. Pun demikian dibalik, orang yang beramal soleh sudah barang tentu pasti dia telah memenuhi syarat keimanannya. Jadi kalau ada orang di luar Islam, Pak, saat kemarin kita 10 Muharram, banyak kan kalangan umat Islam menjadikan 10 Muharram itu sebagai momentum untuk menyantuni anak yatim. Ada juga orang di luar Islam, dia melakukan amal sosial. Yang amal sosial ini dia juga panggil yatim. Dia bantu itu jompo. Dia bantu itu para du'afa, orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tapi maaf, sebanyak apa
apapun nilai kebaikan yang ia lakukan, tapi tidak dalam frame amal soleh karena tidak iman kepada Allah, maka itu tidak akan pernah membantu jalan kehidupannya di negeri akhirat. Hanya negeri akhirat yang gak terbantu, Ustadz. Iya. Kalau dunia artinya tetap diberikan kemanjaan oleh Allah, tepat. Dunianya dibantu oleh Allah, tapi akhiratnya gak ada urusan. Tetap disediakan oleh Allah kuali nerakanya yang begitu pedih, api yang begitu menggeliat. Ini bedanya orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kalau mau naik derajat kita, martabat kita, didongkrak citra kita di hadapan Allah setinggi-tingginya, maka cara yang pertama adalah perketat iman. Disusul dengan ketakwaan. Ini rompi terbaik kita, ini takwa. Jas yang paling kece di mata Allah Subhanahu wa taala, bukan jas yang satu setelnya sampai 2.500.000 atau bahkan sampai belasan juta. Jas yang paling indah menurut Allah ketika jas itu sudah dipakai, dikenakan oleh seorang hamba yang bernama takwa. Itu jasnya. Jas takwa. Apa sih pengertian kita tentang takwa? Bu, kemana yang ibu? Mau push rank tapi saya panggil nggak ada yang nyautin barang satu. Bu, jamaah. Alhamdulillah. Apa sih maksud takwa, Pak? Perintah Allah jalankan, larangan Allah hindarkan, bebaskan, jauhkan. Jangan sampai kita masuk pada rongrongan setan, jebakan setan. Ada hawa nafsu yang terus menggelora di badan kita, di jasad kita. Ada pula potensi godaan dari eksternal, yaitu setan. Apa yang Allah larang, hindarkan. Itu nilai takwa. Kalau iman dan juga ketakwaan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian rawat dan jaga. Ini yang pertama. Prinsip ini, iman, takwa, untuk menjadikan diri kita berada pada peringkat paling atas. Yang paling unggul, paling utama, sudah nggak ada lagi. Adalah orang yang menyatakan pada dirinya dan kehidupannya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua, bagaimana capaian supaya kita sampai pada peringkat yang paling atas tersebut. Cas yang kedua bagi kehidupan kita selaku muslim, dalam kehidupan kita, di tengah-tengah masyarakat kita, adalah kenali kemampuan diri kita masing-masing. Catat, yang kedua, kenali kemampuan diri kita masing-masing. Yang paling tahu kita itu bukan bahkan orang lain. Yang paling faham bagaimana keadaan diri kita, taatnya kita, maksiatnya kita. Bahkan orang terdekat kita nggak mengerti tentang kita. Siapa dia? Pasangan kita. Suami kita nggak mengerti tentang bagaimana kehidupan seorang istri. Istri juga nggak mengerti tentang sejauh apa yang telah ia lakukan. Bahkan saat suaminya tidak ada di sampingnya. Yang paling kenal diri kita adalah kita sendiri. Betul, Pak? Sehebat-hebatnya manusia, pembicarakah atau yang lagi mendengarkan, nggak mengerti apa saja kemaksiatan yang sudah pernah kita lakukan. Apa saja kebaikan yang pernah kita tabur di tengah-tengah masyarakat kita. Apa saja kebajikan yang membuat Allah senyum akhirnya memberikan kepada kita semua apa yang kita butuhkan. La haula wala quwwata illa billah. Kenali kemampuan diri kita. Kalau sudah kita kenali kemampuan diri kita, baru menapaki langkah untuk menuju pada peringkat yang paling atas itu mudah untuk kita lakukan. Tapi kalau kita tidak mengerti siapa kita, sejauh apa kita dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin melihat sejauh mana kita di hadapan Allah, lihat pula lebih awal bagaimana perintah-perintah Allah yang turun di atas kepala kita sebagai seorang muslim yang dibebani dengan syariat Islam dan rukun Islam. Sekian banyak perintah Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah untuk kita lakukan. Berapa yang kita tunaikan, berapa pula yang kita abaikan. Hukum yang ada di dalam Al-Quran diturunkan oleh Allah 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Di dalamnya ada hukum halal dan haram. Di dalamnya pula ada kisah-kisah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya juga ada ancaman bagi mereka orang-orang yang mendosa
ahli durjana, pelaku maksiat, disiapkan oleh Allah neraka. Bagi mereka yang pandai menjadikan kehidupannya sebagai modal dan bekal dia untuk nikmat nanti di negeri akhirat, Allah sudah sediakan itu yang namanya surga. Ancaman ada. Begitu juga janji Allah yang begitu indah pun ada. Itu di dalam Al-Quran. Sejauh mana sambutan di dalam batin kita baik terhadap perintah Allah di dalam Al-Quran dan juga sunnah baginda Rasul, sebaik itu pula ternyata posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenali kemampuan diri kita. Saya ambil contoh. Satu, kalau ada manusia saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan ibadah sholat, yang bersuara adalah muadzin, tapi sejatinya panggilan itu adalah panggilan Allah. Setuju Pak? Panggilannya siapa? Panggilan Allah. Tapi Allah pinjam kita suaranya sang muadzin tadi. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Allah panggil itu. Begitu Allah panggil, bersambut baik di hati orang-orang yang memiliki iman dan juga ketakwaan. Saat ada panggilan itu, telinga mendengar, lalu kemudian langsung kaki melangkah saja, tangan berayun aja. Kendalinya ini ada di hati. Maka cara kita untuk mengenali kemampuan diri kita, ya tengoklah sedikit hati kita bagaimana, tertata rapi atau tidak. Masihkah kita menyimpan kerak-kerak yang begitu buruk, jelek, dari penyakit-penyakit batin yang seringkali mempengaruhi akhlak kita. Karena hatinya baik, begitu mendengar hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya sudah dia datangi tempat-tempat sholat. Baik itu di masjid, mau itu di dalam musola atau di auditorium yang biasa digunakan untuk kita sholat berjamaah, pasti mendatangi tempat-tempat kebaikan. Cara kita untuk mendapati hati yang lembut adalah dengan cara biasakan kita hinggap, nemplok, orang Betawi bilang, di tempat-tempat yang baik. Tempat yang paling baik yang dikatakan oleh Rasul adalah di atas muka bumi ini nggak ada lain, adalah masjid. Itu kalau kita melihat bahwa diri kita, alhamdulillah Ustaz, saya ini kalau dengar azan saya langsung berangkat. Kemana? Ke masjid. Untuk apa? Sholat berjamaah, tepat waktu Ustaz. Alhamdulillah, itu artinya kita sudah mengenali diri kita. Tapi bagi kita yang saat ini belum sampai pada taraf atau level memiliki hati yang lembut, maka saat ini pula lah berbenah diri kita. Karena kita nggak akan sampai pada tingkatan dan level kita yang terus menerus ada di atas sejauh kita belum mau menjawab panggilan Allah. Sholat, ajakan kebaikan, ataupun hal-hal yang sifatnya adalah penuh dengan manfaat di dunia dan di akhirat kita. Contohnya adalah membantu saudara kita yang butuh pertolongan kita. Itu panggilan Allah. Tapi kadang-kadang kita suka abai Pak. Biarin aja itu urusan loh. Disangkanya manusia antar manusia. Tapi padahal Allah yang minta itu. Allah nggak akan pernah menghadirkan pengemis di hadapan pagar rumah kita kalau kita memang nggak lagi dibukakan pintu untuk sedekah di hadapan Allah. Betul nggak? Kalau pengemis nggak datang ke rumah kita, berarti Allah tutup itu portal untuk kita sedekah di hari itu karena pengemis nggak datang. Tapi berapa banyak di antara kita saat pengemis datang buru-buru langsung gabrukin pintu Pak, tutup rapat-rapat hordeng. Sekalipun keluar, assalamualaikum pengemis, iya siapa Pak, sedekahnya Pak. Keluar, dia keluarkan pula uangnya, 5.000, 10.000, 20.000. Dia berikan, ini Pak, mudah-mudahan bermanfaat. Pengemis kan biasanya langsung balas dengan doa ya Pak ya. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak dan keluarga sehat selalu, rezekinya ditambah ya Pak, rumahnya dibesarkan lagi ya Pak, semua hajat Bapak dikabul sama Allah ya Pak. Ini ada orang-orang yang sombong, Masya Allah sombong. Duit diberikan kepada pengemis tadi, tapi saat dibalas dengan doa oleh si pengemis, ini orang yang memberikan awalnya, akhirnya batal dia punya infak dan sedekah. Kenapa? Karena setelah mengeluarkan, ini adalah syarat orang kalau mau infak dan sedekah tetap diterima oleh Allah, tidak dibatalkan oleh Allah. Sejauh dia nggak melakukan tindakan yang dua. Apa yang pertama? Menyebut-nyebut pemberian. Yang kedua, menjatuhkan citra dan kehormatan orang yang dibantu. Begitu diberikan uangnya, didoakan. Setelah didoakan, dia nggak mau mengaminkan. Dia malah justru menghardik
Wa ammas sa'ila fala tanhar. Yatim jangan dibentak, pengemis yang sudah kita berikan infak sedekah kita juga jangan kita hardik dengan suara yang keras, dengan nada yang sangat nggak mengenakan telinga mereka. Kita bilang gini, Bapak nggak usah doakan saya, doakan saja diri Bapak agar besok nggak usah mengemis lagi. Sakit nggak hatinya pengemisnya? Iya. Kadang-kadang di luar kendali kita, emosi kita memuncak. Kita katakan demikian. Orang dia ketok assalamualaikum, kita orang Betawi bilang baru ngelenyep, baru pejemin mata, alhamdulillah udah sampai awang-awang, bangun karena ketokan pengemis. Dikeluarkan uangnya, tapi tetap menghardiknya. La haula wala quwata illa. Ini kalau nggak memiliki hati yang lembut, sulit untuk menjawab panggilan Allah dari kebaikan-kebaikan yang Allah hidangkan. Sejatinya pengemis datang, kemudian anak yatim yang ada di lingkungan kita, itu adalah hal yang memang harus kita mengerti. Allah sedang mensajikan banyaknya pahala untuk kita. Sebab nanti di hari kiamat nggak ada lagi orang bisa infak dan sedekah. Ini ada dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah, Syekh Ahmad Al-Hashimi. Rasul katakan banyak orang di akhir zaman keluar, dia bawa uangnya sampai berkarung-karung, sampai berkoper-koper. Untuk apa? Mencari orang yang siap menerima infak sedekah serta zakat ini orang. Tapi dia cari dari gang ke gang, dari kampung ke kampung, nggak ada yang siap menerimanya. Kenapa? Di akhir zaman ternyata orang Allah jadikan seluruhnya kaya raya, nggak ada yang miskin, nggak ada yang fakir, nggak ada yang duafa. Artinya apa? Di akhir zaman Allah tutup pintu atau peluang, celah dan kesempatan untuk orang mendapatkan pahala infak dan sedekah. Setiap bertemu dengan orang, Pak, siap nggak untuk menerima infak dan sedekah saya? Loh Pak, sama, saya juga lagi mencari orang yang mau menerima infak dan sedekah saya. Cari lagi, jawabannya sama. Cari lagi, jawabannya juga sama. Sampai mereka terkumpul dalam satu kampung mencari sama-sama orang yang siap menerima infak dan sedekahnya. Ditemukan lagi satu lagi. Anda siap menerima infak dan sedekah dari saya? Saya nggak siap menerima. Kalaulah saja Anda datang pada tahun yang lalu, pada bulan yang lewat, pada pekan yang lampau, maka saya siap menerima. Adapun saya saat ini sudah menjadi orang yang kaya raya, sama seperti sampean-sampean semua. Ternyata Allah tutup, mumpung hari kiamat saat ini masih belum terlihat oleh kita. Bahkan tanda-tandanya hanya tinggal 1-2 yang belum centang dan checklist. Maka perbanyaklah infak sedekah. Ini adalah untuk kita mengenali sejauh mana kita memiliki hati yang dermawan kepada sesama kita. Yang terakhir 3, kalau sudah 1 dan 2 selesai, yang ketiga ditutup dengan istiqomah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sulit ini yang ketiga, Pak Bu. Untuk mencapai derajat istiqomah, sehingga dari istiqomah itu sampai pada ranking yang awal, pada peringkat yang paling teratas, sulit. Pada sebuah riwayat dikatakan Rasul bahkan sampai tumbuh di kepalanya uban sebanyak 13 lembar. Ubannya Rasul 13 lembar. Apa yang menjadi faktor akhirnya keluarnya Rasul, ubannya Rasul di kepala beliau? Bertabur uban 13 lembar. Ternyata saat itu Nabi sampaikan, syayyabatni hudun wa akhwatuha. Tumbuh uban di kepalaku disebabkan satu faktor. Apa dia? Rasul amat sangat bergetar hatinya, goncang jiwanya saat mendapatkan firman Allah dalam potongan pada surah Hud yang berbunyi fastaqim kama umirta. Ya Muhammad, kata Allah, istiqomahlah Anda, konsistenlah Anda pada jalan yang telah aku perintahkan. Ternyata saat Allah sampaikan itu kepada Rasul, betul-betul membuat Rasul ini, Masya Allah, terampas perhatian Nabi. Semua sektor kehidupan Nabi, sampai soal masyarakatnya, sahabat-sahabatnya, bahkan keluarga kecilnya yang mungilnya, itu tidak lagi difikirkan oleh Rasul, tapi Rasul fokus pada potongan ayat surat Hud. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah Anda wahai Muhammad dari apa yang telah kuperintahkan. Istiqomah, Masya Allah.
Akhirnya Rasul sampai meriang, Pak, sampai demam. Rasul. Padahal istiqomah. Istiqomah adalah hal yang paling sulit untuk kita capai di akhir zaman. Tapi mereka yang sampai pada derajat istiqomah, maka demi Allah, apapun saja yang menjadi hajatnya pasti dipenuhi oleh Allah. Dan yang paling dijanjikan oleh Allah bagi mereka orang-orang istiqomah adalah mati dalam keadaan tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, yang ada hanya kegembiraan saat berpulang ke rahmatullah, kembali ke pangkuan Allah subhanahu wa ta'ala. Israel datang, sebelumnya sudah didampingi dengan malaikatur rahman, malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyelimuti dengan kasih sayangnya Allah, sehingga Israel datang penuh dengan wajah yang sangat bersahabat, wangi yang begitu indah, dan keadaan yang begitu rapi. Israel datang bukan dicabut bagi orang yang istiqomah di ujung hayatnya, tapi dijemput ruhnya oleh Israel. La haula wala quwata. Pushrank Muslim Live ini harus 3. Yang pertama tadi apa? Iman, takwa. Nggak boleh di luar pegangan kita, harus selalu dalam genggaman kita, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Yang kedua adalah kenali diri kita, sejauh mana sambutan batin kita, baik atau tidak, segera atau selalu delay panggilan-panggilan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hati kita. Yang ketiga adalah istiqomah dalam jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Silahkan yang ingin bertanya, saya buka terminnya. Ya, silakan. Ketika kondisi keimanan kita sedang turun, bagaimana kita bisa tetap istiqomah? Baik. Lihat kondisi sekarang mereka begitu seperti iman mudah naik turun. Baik. Saya akan jawab. Yang pertama, cara saat kita melihat keadaan kita sepertinya nih agak sedikit malas untuk sholat berjamaah. Yang biasanya kita sholat berjamaah, biasanya saya hadir di dalam majelis ilmu. Kenapa kok ya saya selalu disibukkan pada hal-hal yang saya anggap ini sia-sia, tapi justru hal yang paling bermanfaat. Biasanya sholat zuhur berjamaah di auditorium kecintaan kita, dan kemudian kita taklim bersama. Kok akhirnya saya langsung beranjak, saya langsung bangkit, saya langsung tinggalkan itu majelis. Atau saat saya biasanya memberikan santunan anak yatim, tidak nunggu 10 Muharram, tidak juga nunggu saat Ramadan, saya yang setiap bulannya menitipkan uang ini kepada sang pendamping yatim untuk kemudian digunakan untuk si yatim. Kenapa saat ini saya agak sedikit pelit ya, rasanya agak sedikit sayang kalau keluarkan uang. Itu tandanya iman kita sedang turun. Adakah itu hal yang biasa? Biasa, manusia. Sebab kita bukan malaikat. Adanya hawa nafsu itu yang membuat kita kadang iman kita turun. Tapi orang yang luar biasa itu adalah orang yang senantiasa merawat, menjaga keimanannya agar tetap tidak turun. Caranya seperti apa? Saya sampaikan. Pak, Bu, casnya adalah saat kita membuka lembaran Al-Quran. Di mana casnya? Al-Quran itu cas. Tambah daya, meningkat energi kita, iman kita beranjak, bangkit dia, berangsur membaik. Siapa yang punya jawaban ini? Yang punya jawaban ini saya hanya mengulas, mengkopi saja. Yang punya jawaban ini adalah Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang mufassir dari Mesir yang begitu ternama, tersohor, terkemuka. Sebelum ada YouTube dan media sosial yang lainnya sudah terkenal karena keilmuannya. Beliau katakan saat di jamaahnya bertanya, sama seperti pada kesempatan ini, bagaimana caranya supaya keimanan kita agar terus meningkat. Tidak ada yang namanya melandai, selalu meningkat, selalu naik ke atas. Maka beliau menjawab, bacalah Al-Quran. Sumber kebaikan itu adalah Al-Quran. Quran bukan hanya sebagai sumber ilmu, bahkan untuk ilmu dan sains-sains umum,
tapi sumber kebaikan itu adalah Al-Quran. Bagaimana 114 surah itu, 6.666 ayat itu diturunkan oleh Allah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, tidak mendapatkan kebaikan orang yang membacanya? Tidak, kata Allah. Allah janjikan nilai kebaikan yang banyak, keberkahan yang padat dan syarat saat orang membuka lembaran Al-Quran dan lisannya basah membaca Al-Quran. Cas itu selalu ada. Jawaban saya, cukup untuk baca Quran, maka semua cas-cas yang lain pun akan ikut. Mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Begitu filosofi orang yang biasanya memperingati Isra dan Mi'raj. Makanya setiap hari, setiap waktu kita ini Isra Mi'raj. Bukan nunggu pada tanggal 27 Rajab Isra Mi'raj, tapi Isra Mi'raj itu harus setiap hari. Isra artinya berjalan. Saya tanya, kalau berjalan ke depan atau ke belakang, Pak? Ke depan. Berarti setiap hari kita harus terus berjalan ke depan. Jangankan mundur, stuck jalan di tempat pun nggak boleh muslim. Mi'raj, apa artinya Mi'raj? Naik. Naik ke atas atau ke bawah? Ke atas. Harusnya setiap umat Islam itu Mi'raj setiap hari. Naik terus, meningkat terus. Sebab Nabi sampaikan, siapa yang hari ini jauh lebih baik daripada yang kemarin, ini dia orang beruntung, kata Nabi. Kalau hari ini jauh lebih buruk nilai ibadahnya, kedekatannya Masya Allah. Allah pun bilang, kecewa saya dengan hamba saya. Kemarin sudah diberikan rezeki, kutitipkan yang banyak-banyak. Tapi justru hari ini ia tabung lagi. Ia tabungnya bukan untuk tabung kebaikan, untuk daftar ambil porsi. Tahun 2000 sekian lah dia berangkat haji, tidak. Tapi untuk foya-foya lagi. Untuk dia percantik dirinya lagi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, Rasulnya sampaikan bahwa ini adalah orang yang mal'un. Hari ini jauh lebih buruk daripada hari kemarin. Terlaknat ya. Adapun orang yang sama kualitas dan kuantitas ibadahnya hari ini dan hari yang lewat, maka dia adalah orang yang rugi. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus membantu dan selalu terlibat pada kehidupan kita untuk kita menuju pada peningkatan kualitas iman dan takwa kita. Ranking dan juga peringkat kita insya Allah Allah pertahankan pada peringkat yang pertama. Dan kita berdoa kepada Allah, kendati pun kemaksiatan yang barangkali potensi besarnya adalah kita lakukan, kita minta kepada Allah, ya Rabb, apabila potensi kecenderungan kami untuk melakukan tindakan-tindakan yang salah, melanggar aturan main-Mu, ya Allah, tutup rapat-rapat pintu tersebut, ya Allah. Jangan Kau berikan kami celah dan kesempatan untuk kami mendurhakai-Mu, ya Allah. Jangan Kau berikan kepada kami satu jalan yang Engkau tidak ridhai, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami inginkan syurga-Mu, maka tunjukkanlah jalan-jalan menuju syurga-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami keadaan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafidhnahu wa ma qara'nahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.